Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurwahida dengan nomor pokok mahasiswa 2211080208. Program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif. Selamat menonton. Selama mempelajari mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, pengalaman yang paling bermakna bagi saya adalah ketika membahas peran seorang konselor secara lebih mendalam yang tidak hanya sebatas memberikan nasihat. Awalnya saya berpikir bahwa bimbingan dan konseling itu hanya tentang mendengarkan masalah peserta didik lalu memberikan solusi. Namun setelah mengikuti perkuliahan, diskusi di kelas, dan beberapa observasi, saya menyadari bahwa bimbingan dan konseling merupakan layanan profesional yang memiliki tujuan, prinsip, dan proses yang sistematis. Salah satu pengalaman yang membuka wawasan saya adalah ketika membahas studi kasus peserta didik yang mengalami berbagai banyak masalah. Yang salah satunya yang saya ambil dalam video ini yaitu tentang penurunan motivasi belajar. Dari situ saya belajar bahwa permasalahan peserta didik tidak bisa langsung dihakimi, tetapi harus dipahami dari berbagai aspek, baik pribadi, sosial, maupun akademik. Saya juga menyadari bahwa peran seorang konselor bukan hanya sebagai hakim atau pemberi hukuman atau biasa orang disebut polisi sekolah, melainkan sebagai fasilitator perkembangan peserta didik. Pandangan saya tentang bimbingan dari yang semulanya hanya dianggap sebagai arahan, kini saya pahami sebagai proses membantu individu mengenal potensi dan mengatasi hambatan, sedangkan konseling sebagai hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan dan etika. Sementara peran seorang konselor bukan hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah masalah dan mengembangkan potensi peserta didik. Bimbingan dan konseling merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar individu dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan, sedangkan konseling fokus pada bantuan dalam mengatasi masalah yang dialami individu. Dalam paradigma bimbingan konseling modern, peserta didik dipandang sebagai individu yang unik, memiliki kemampuan berkembang, dan bukan sebagai objek yang harus diarahkan secara sepihak. Paradigma ini menekankan bahwa layanan bimbingan konseling berfokus pada pengembangan pribadi secara menyeluruh, baik aspek emosional, sosial, akademik, maupun karir. Berdasarkan paradigma tersebut, bimbingan dan konseling memiliki visi untuk membantu peserta didik menjadi individu yang mandiri, berkembang secara optimal, mampu menghadapi tantangan kehidupan, dan memiliki misi seperti mengembangkan layanan yang sistematis, membantu pemahaman diri, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan peserta didik. Nah, tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah membantu individu mencapai kesejahteraan dan perkembangan pribadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan, untuk mencegah munculnya masalah. Yang ketiga ada fungsi pengentasan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Yang keempat, fungsi pengembangan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Yang kelima, fungsi penyaluran. Yang keenam, fungsi adaptasi. Dan yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Seluruh layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan berdasarkan prinsip dan asas tertentu seperti
prinsip mengenai saluran pelayanan, prinsip mengenai masalah individu, prinsip mengenai program pelayanan, prinsip mengenai penyelenggaraan pelayanan, dan prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Dan ada juga asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, kekinian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan yang terakhir ada asas tuturi handayani. Asas dan prinsip ini menjadi landasan etis dan profesional dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling agar benar-benar bermanfaat bagi peserta didik. Pada video ini saya akan menyampaikan sebuah kasus yang saya temui pada saat praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 29 Bandar Lampung dan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Terdapat peserta didik kelas 8 bernama Cynthia. Cynthia mengalami penurunan nilai akademik dalam beberapa bulan terakhir. Ada beberapa guru mata pelajaran melihat bahwa Cynthia sering tidak mengerjakan tugas dan terlihat kurang fokus saat belajar. Setelah dilakukan pendekatan awal, diketahui bahwa Cynthia sering menonton drama Korea hingga larut malam, sehingga kurang tidur dan kehilangan motivasi belajar. Berdasarkan kasus tersebut, bidang layanan bimbingan dan konseling yang relevan adalah bidang akademik, karena masalah utama yang muncul berkaitan dengan prestasi peserta didik dan motivasi peserta didik. Jenis layanan bimbingan dan konseling yang saya pilih adalah layanan konseling individu. Alasan memilih layanan ini karena permasalahan yang dialami Cynthia bersifat personal dan tidak memerlukan pendampingan secara langsung antara konselor dan peserta didik untuk menggali penyebab perasaan serta mencari solusi yang sesuai dengan kondisi Cynthia. Selain itu, layanan himpunan data juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari guru, orang tua, dan catatan akademik guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi Cynthia. Dalam pelaksanaan layanan ini, prinsip dan asas bimbingan dan konseling sangat penting. Jenis layanan bimbingan dan konseling yang saya pilih adalah layanan konseling individu. Alasan memilih layanan ini karena permasalahan yang dialami Cynthia bersifat personal dan tidak memerlukan pendampingan secara langsung antara konselor dan peserta didik untuk menggali penyebab perasaan serta mencari solusi yang sesuai dengan kondisi Cynthia. Selain itu, layanan himpunan data juga dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari guru, orang tua, dan catatan akademik guna memperoleh dasar-dasar bimbingan dan konseling menjadi fondasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan yang diberikan kepada peserta didik. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap konsep, fungsi, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling, konselor beresiko memberi layanan yang tidak tepat sasaran dan tidak profesional. Selain itu, dasar bimbingan dan konseling juga membentuk sikap etis seorang konselor dalam menghadapi peserta didik. Konselor tidak hanya dituntut untuk memiliki keterampilan teknis, tapi juga integritas dan tanggung jawab moral. Jika layanan bimbingan dan konseling dijalankan tanpa memahami asas dan prinsip, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi etis seperti pelanggaran kerahasiaan peserta didik, pemaksaan kehendak konselor, serta ketidakadilan dalam perlakuan terhadap peserta didik. Hal ini dapat merusak kepercayaan peserta didik terhadap layanan bimbingan dan konseling dan bahkan menghambat perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman dasar bimbingan dan konseling bukan hanya penting secara akademik tetapi juga menjadi bekal utama untuk menjalankan profesi konselor secara profesional, bertanggung jawab, dan beretika. Saya menyatakan bahwa seluruh video ini disampaikan berdasarkan pemahaman pribadi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling tanpa menggunakan bantuan AI generatif dalam penyusunan narasi.
Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.